Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Akuntansi Leasing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum saya memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Rama, NPM saya 0523028541 dari kelas Akuntansi Pagi C. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Akuntansi lease. Lease adalah suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik, atau alat-alat seperti tanah atau aktiva yang didepresiasi atau kedua-duanya, yang umumnya mempunyai jangka waktu tertentu. Lease sendiri tidak berlaku untuk aktiva yang tidak dapat didepresiasikan, seperti eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, mineral, dan kayu. Pihak-pihak yang terkait langsung dalam perjanjian ada dua, yaitu yang pertama yang menyewa atau lease, yang kedua yang menyewakan atau lessor. Lease. Lease sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bagi penyewa atau lease dan bagi yang menyewakan atau lessor. Bagi penyewa atau lease terbagi menjadi dua, yaitu operating lease dan capital lease. Sedangkan bagi yang menyewakan atau lessor terbagi menjadi empat, operating lease, sales type lease, direct financing lease, dan leveraged lease. Oleh lease atau penyewa, kriteria kapital lease, ada lease memindahkan hak milik atas aktiva yang disewakan kepada penyewa atau lease pada akhir jangka waktu lease. Yang kedua ada lease mengandung persetujuan yang memberi hak pada penyewa atau lease untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui. Yang ketiga ada jangka waktu sewa atau lease sama atau lebih besar dari 75% dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Yang keempat nilai tunai atau present value dari uang sewa dan pembayaran sewa minimum lainnya sama atau lebih besar dari 90% harga pasar. Aktiva yang disewakan dikurangi keringanan pajak jika ada. Sedikit penjelasan. Dua kriteria terakhir 3 dan 4 tidak berlaku jika jangka waktu sewa terjadi dalam 5% terakhir dari taksiran umur ekonomis aktiva yang disewakan. Apabila suatu lease tidak memenuhi kriteria di atas, maka disebut dengan operating lease. Selanjutnya ada operating lease. Operating lease adalah sewa yang ditimbul dari operating lease dibebankan sebagai biaya pada waktu terhutang. Pembayaran sebagai biaya ke setiap periode menggunakan metode garis lurus. Berikut ini contoh soal yang aku berikan. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT ABC menyewa suatu aktiva untuk jangka waktu 5 tahun dengan uang sewa tahunan sebesar 3 juta rupiah. Sewa ini memenuhi kriteria operating lease. Begini jurnal bagi penyewa. Biaya sewa bagian debit sejumlah 3 juta rupiah, kas di bagian kredit sejumlah 3 juta rupiah. Keterangan. Karena contoh soal di atas merupakan operating lease, maka aktiva yang disewa tidak dicantumkan dalam neraca. Apabila perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan atau non-cancelable, maka dalam neraca perlu dibuatkan keterangan tambahan dengan cara footnote. Tadi aku udah ngejelasin apa itu operating lease. Sekarang aku akan menjelaskan apa itu capital lease. Suatu capital lease akan dicatat oleh penyewa atau lease sebagai suatu aktiva dan utang dengan jumlah yang lebih rendah dari yang pertama, nilai tunai pembayaran sewa minimum selama jangka waktu sewa. Yang kedua, harga pasar yang wajar dari aktiva yang disewa pada tanggal mulainya sewa. Kasih perbedaan dari operating lease dan capital lease, ini aku akan jelaskan. Yang pertama, perbedaan dari operating lease. Yang pertama, semua yang dibayarkan adalah bahan sewa. Yang kedua, tidak diakui depresiasi. Berarti, operating lease dia tiap akhir tahun pengakuannya tidak diakui oleh depresiasi. Sedangkan perbedaan capital lease dengan operating lease adalah yang pertama, saat kontrak dicatat. Yang kedua, saat bayar sebagai angsuran hutang. Yang ketiga, akhir tahun ada pengakuan didepresiasi. Berikut ini jurnal akuntansi yang diperlukan. Yang pertama ada saat kontrak dan bayar sewa. Jurnal operating lease-nya adalah beban sewa bagian debit dan kas bagian kredit. Sedangkan capital lease-nya adalah aktiva lease bagian debit, utang lease bagian kredit, dan utang lease bagian debit, kas bagian kredit.
Yang kedua, pada saat akhir tahun, operating lease tidak mempunyai jurnal. Yang capital lease, jurnalnya adalah beban bunga bagian debit, utang bunga bagian kredit, beban depresiasi aktiva bagian debit, dan akumulasi dep akhir. Yang ketiga ada jurnal pada saat bayar sewa. Operating lease jurnalnya adalah beban sewa bagian debit, kas bagian kredit, dan capital lease utang lease bagian debit, utang bunga bagian debit, dan kas bagian kredit. Yang terakhir pada saat akhir kontrak. Operating lease tidak memiliki jurnal. Sedangkan capital lease jurnalnya adalah akumulasi depresiasi aktiva bagian debit dan aktiva lease bagian kredit. Berikut contoh soal capital lease oleh penyewa. Contohnya, PT ABC menyewa sebuah mobil dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa 5 tahun dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Pembayarannya sewa sebesar Rp35.563.516 setiap awal tahun mulai 1 Januari 2000. Yang kedua, harga pasar mobil tersebut pada tanggal mulainya sewa sebesar Rp150 juta, taksiran umur ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Yang ketiga, penyewa membayar semua eksekutori cost seperti pajak, asuransi, dan pemeliharaan. Yang keempat, tidak ada pasal tentang perpanjangan sewa dan sudah sewa tersebut habis jangka waktunya. Yang kelima, tarif bunga pinjaman oleh penyewa atau lease yang disebut juga lease incremental borrowing rate sebesar 12% setahun. Yang keenam, yang menyewakan atau lessor menghitung sewa dengan dasar return on investment 11%. Tarif ini diketahui oleh penyewa. Yang ketujuh, penyewa menggunakan metode garis lurus untuk menghitung depresiasi aktiva tetap yang dimilikinya. Yang kedelapan, tidak ada biaya yang timbul pada waktu merundingkan sewa ini. Yang kesembilan, misal pada akhir masa sewa peralatan dibeli seharga Rp5 juta. Jurnal tersebut termasuk capital lease atau operating lease. A. Transfer hak milik. B. Kemungkinan untuk membeli. C. 75% dari umur ekonomis. D. Nilai tunai pembayaran sewa minimum 90% dari harga pasar aktiva. Maksudnya, yang pertama, 90% dikali Rp150 juta sama dengan Rp135 juta. Yang kedua, nilai tunai pembayaran sewa minimum sama dengan jumlah sewa setiap tahun dikali faktor nilai tunai untuk anuitas selama 5 tahun dengan tarif 11% sama dengan Rp36.563.516 dikali 4,10245 sama dengan Rp149.999.996 dibulatkan menjadi Rp150 juta. Berikut ini penyelesaian dari soal tersebut. Transaksi pada tanggal 1 Januari tahun 2000, yaitu mencatat kapitalisasi sewa sebesar nilai tunai pembayaran sewa minimum Rp150 juta. Jurnalnya adalah mobil sewa dari capital lease sebesar Rp150 juta di bagian debit, sedangkan kreditnya adalah hutang dari capital lease sebesar Rp150 juta. Transaksi pelunasan sewa. Hutang dari capital lease sebesar Rp36.563.516 di debit dan kreditnya kas sebesar Rp36.563.516. Transaksi pada tanggal 31 Desember tahun 2000 mencatat biaya bunga tahun 2000 150 juta dikurang Rp36.563.516 dikali 11% sama dengan Rp12.478.013. Jurnalnya, biaya bunga sebesar Rp12.478.013 di debit dan kreditnya hutang bunga sebesar Rp12.478.013. Selanjutnya, transaksi mencatat depresiasi mobil sebesar Rp150 juta dibagi 5 sama dengan 30 juta. Jurnalnya, biaya depresiasi capital lease sebesar 30 juta di debit dan kreditnya akumulasi depresiasi capital lease sebesar 30 juta. Transaksi tanggal 1
Januari 2001 mencatat pembayaran sewa kedua sebesar Rp36.563.516 alokasinya. Jurnalnya, hutang dari lese sebesar Rp24.085.503 di bagian debit, dan hutang bunga sebesar Rp112.478.13. Kreditnya kas sebesar Rp36.563.516. Alokasinya Rp12.478.013 itu bunga, dan sebesar Rp24.085.503 itu pokok sewa. Tabel bunga efektif yang harus dibayar. Saldo awal Rp150 juta. Tanggal pembayaran 1 Januari tahun 2000 sebesar Rp36.563.516. Pokoknya Rp36.563.516. Bunganya tidak ada. Saldo pokok jadi Rp113.436.484. Pada tanggal 1 Januari 2001 dikurang lagi Rp36.563.516. Pokoknya menjadi Rp24.085.503. Bunganya sebesar Rp12.478.013. Sisa saldonya sejumlah Rp89.350.981. Tanggal 1 Januari tahun 2002, jumlah yang dibayar tetap sama, pokoknya menjadi Rp26.734.908. Bunganya sebesar Rp9.828.608. Sisa saldo sebesar Rp62.616.073. Tanggal pembayaran 1 Januari 2003, jumlah yang dibayar tetap sama, pokoknya menjadi Rp29.645.748. Bunga yang dibayar sejumlah Rp6.887.768. Sisa saldonya menjadi Rp32.940.325. Tanggal pembayaran 1 Januari 2004, jumlah yang dibayar tetap sama, pokoknya menjadi Rp32.940.080 itu dari sisa saldo ya. Bunganya sebesar Rp3.623.436. Saldo pokoknya sudah habis. Berarti jumlah yang harus dibayar sebesar Rp189.817.580 selama 5 tahun. Pokoknya menjadi Rp149.999.755. Bunganya yang dibayarkan sejumlah Rp32.817.825. Rangkaian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon saya izin pantun untuk menutup. Naik delman ke pasar Senen, duduk manis sambil tertawa. Ilmu ini investasi masa depan, jangan pernah lelah untuk mengejarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.